Hai, bareng lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau ngejawab gimana caranya memilih biji kopi untuk dikonsumsi sendiri di rumah. Seperti yang aku punya di sini, ini adalah biji kopi yang biasanya aku beli dan sekarang mungkin udah ada yang nggak aku konsumsi lagi di rumah, nggak aku bikin untuk konsumsi pribadi, dan ada yang masih aku bikin juga gitu ya, yang aku suka tentunya. Nah, di sini aku mau nunjukin biji kopi yang pertama untuk kualitas dari bijinya. Sedikit biji kopi yang pecah atau cacat, kalau kamu lihat, oke. Yang kedua, di sini juga nggak ada, di sini nggak ada ya. Di sini yang biji kopi pertama nggak ada, yang kedua juga nggak ada. Dan bentuk bijinya juga dia besar-besar ya. Ini semua yang aku punya, biji kopinya 100% Arabica. Yang ketiga, ini biji kopinya bagus banget. Jadi hampir sama semua, dan warna roastingnya juga dia merata ya. Warna roastingnya dia lebih merata. Biji kopi yang keempat, ini banyak banget kecacatan di biji kopinya sih, terutama yang gompel-gompel kayak gini. Nah, biasanya biji kopi yang kayak gini, itu tuh dia tuh karena proses waktu penggilingannya, dia itu pecah. Nah, ini dipengaruhi biasanya karena si biji kopinya dipanen sebelum dia siap panen. Jadi saat masih muda gitu ya, biasanya dia akan lebih banyak yang hancurnya kayak gini. Dan ini juga mempengaruhi rasanya, dan roastingannya juga warnanya jadi nggak merata juga. Karena kan kualitasnya beda ya, ada yang tua, ada yang muda untuk biji kopinya. Makanya penting banget untuk memilih bentuk biji kopi untuk dikonsumsi pribadi, terutama karena itu berpengaruh dengan rasa juga. Oke, sebelum kamu beli biji kopi juga kamu harus tahu biji kopi apa yang mau kamu beli, Arabica atau Robusta. Dan juga flavornya kamu juga harus tahu itu flavor apa. Kecuali kalau emang kamu suka semua flavor ya. Misalkan kamu suka coklat, suka karamel, suka yang buah-buahan, ya bebas pilih yang apa aja gitu. Tapi kalau kamu suka flavor tertentu, seperti aku misalkan lebih suka cenderung ke coklat, karamel, atau yang lainnya yang lebih manis-manis, ya aku tanya kalau dia nggak ada notesnya flavornya apa aja gitu. Oke, setelah sampai rumah untuk biji kopinya, itu kamu harus buka biji kopinya dan cek dulu roast date-nya itu kapan. Jadi kapan biji kopi itu di roasting gitu ya. Usahakan harus cek selalu. Kenapa? Karena memastikan kembali bahwa si biji kopi itu dalam keadaan yang fresh saat nyampe di tempat kamu gitu ya. Jangan sampai udah kelamaan roastingannya baru nyampe kamu gitu kan. Kamu bisa tanyain juga ke roastingannya. Dan waktu terbaik untuk konsumsi si biji kopi ini itu tergantung masing-masing roastery, karena setiap roastery itu udah ada ketentuannya masing-masing kan, mereka yang lebih tahu. Lebih baiknya tuh setelah berapa hari si biji kopi baru bisa dikonsumsi. Tapi flavor terbaik sih menurut aku ada di kurang lebih 3 mingguan lah ya setelah roasting gitu. Itu lagi enak-enaknya. Selanjutnya juga kamu harus nyobain biji kopinya, atau kalau kamu nggak suka nyobain biji kopi, ya udah pecahin aja beberapa biji kopi. Kenapa aku bilang nyobain biji kopinya, dan itu rutinitas yang sering aku lakuin di rumah saat baru beli biji kopi, karena untuk memastikan kembali apakah roastingannya itu matang merata atau enggak. Kalau kamu enggak terlalu ngerti matang merata atau enggak, ya udah bisa kamu langsung bikin aja gitu. Yang penting kamu cek dulu kualitas si biji kopinya gitu. Jangan sampai terlalu banyak kecacatan seperti ini, karena rasanya emang flavornya menurut aku lebih jadinya kurang intens dibandingkan dengan biji kopi yang lainnya gitu yang ada di depan sini. Dan profile roastingnya juga kamu harus memilih ya. Jadi di situ tuh ada profile roasting apa aja. Ada yang medium to dark, atau yang light banget. Kalau yang light banget itu biasanya tuh untuk manual brew ya. Kalau untuk ristretto, espresso itu biasanya itu medium atau medium to dark gitu ya. Dark roast itu aku lumayan suka, tergantung flavornya juga. Jadi aku beli tergantung flavornya. Oke, di sini aku mau langsung bikin aja untuk double ristretto yang aku suka. Itu yang pertama, yang ini. Ini paling kamu suka nih ya? Ya, paling aku suka dari segi roastingannya. Dan untuk biji kopinya juga oke versi aku ya. Sebenarnya yang kedua ini, yang nomor 2 dan nomor 3 itu biji kopinya oke juga. Yang ini sama yang ini ya? Iya, bahkan ini oke banget biji kopinya.
Kalau kamu lihat di sini biji kopinya menurut aku oke banget. Tapi aku kurang suka untuk profile roastingannya. Gitu. Jadi itu ngaruh juga ya, karena berpengaruh dari si flavornya juga. Selain dari biji kopinya, roastingannya juga berpengaruh terhadap rasa ya. Entah itu acidity-nya lebih tinggi atau sweetness-nya lebih tinggi gitu, tergantung si profile roastingannya. Nah, yang mau aku bikin cuma di yang nomor pertama, yang aku suka, dan yang paling nggak aku suka. Waduh. Karena si biji kopinya terlalu banyak yang hancur. Tuh. Ini karena kemudahan itu ya? Ini kalau yang aku tahu itu karena sebelum siap panen udah dipanen duluan, jadi dia pas waktu proses penggilingan hancur jadinya. Oke, mau langsung aku mulai aja untuk bikin double ristretto-nya. Nah, ini di depan aku udah aku masukin ke hoopernya untuk biji kopi yang aku suka tadi. Jadi tinggal aku nyalain. Grind size-nya aku pakai di 1,5. Aku pakai bubuk kopi 16,5 gram. Di sini aku pakai perbandingan 1:2 untuk rasionya, jadi kurang lebih 30 milian lah. Aku pakai gelas yang bening untuk piccolo gelasnya. Jadi biar kamu juga ngeliat untuk aliran si double ristretto-nya. Jadi hasilnya 31 mili kurang lebih di 24 detik ya. Nah, ini hasil double ristretto-nya. Ini aku cobain dulu, aku aduk sebentar. Untuk flavornya lebih ke manis, nutty, berasa juga, creamy-nya juga berasa banget. Karena untuk kremanya juga dia nggak terlalu tua, tumpah. Dia nggak terlalu tua dan nggak yang muda banget. Itu ngaruh ya terhadap rasa. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Karena itu tergantung ekstraksinya, over extract atau under extract. Gitu ya, kamu juga harus perhatiin. Dan kenapa ada yang bingung juga rasio itu gimana sih? Entah kenapa harus 20 detik, kenapa 25 detik, kenapa harus 30 mili gitu. Itu tergantung lagi. Kalau aku untuk ristretto itu pakainya kurang lebih satu shot ristretto itu kurang lebih 15 mili ya. Kalau kamu cuman ngitung waktunya aja, ya itu tergantung selera kamu masing-masing, bisa ditentuin aja gitu ya. Oke. Yang kedua, di sini aku mau bikin biji kopi yang nggak aku suka. Karena untuk flavornya nggak sebagus itu. Oke, langsung aku mulai aja. Ini aku bersihin dulu untuk grindernya, karena masih ada biji kopi yang tadi ya. Nah, ini udah kosong hoopernya, aku isi pakai biji kopi yang nggak aku suka. Kenapa harus disebutin terus ya nggak aku sukanya? Grind size-nya sama ya.
Di sini juga aku sering banget perhatiin aliran si ekstraksi yang aku punya. Kayak aku mau bikin ristretto ya perhatiin untuk aliran awalnya gitu ya. Itu ngaruh banget loh. Makanya kadang mood itu bisa hilang di situ. Jadi saat alirannya nggak sesuai dengan yang aku mau, Harus pas banget ya. oh harus. Aku nyomotnya terlalu kebanyakan, nggak apa-apa lah ya pakai tangan, buat sendiri. Tangannya juga bersih kok. Tenang aja. Udah nggak usah pas banget. Harus pas banget dong. Oke, udah pas ya 16,5 gram. Kenapa harus pas banget dan harus sepas itu? Karena itu mempengaruhi ekstraksinya nantinya. Jadi kalau kamu dosingnya itu kurang, ya akan jadi under extract. Kalau dosingnya itu terlalu penuh gitu di portafilternya, itu di filternya gitu, jadi kamu akan dapat ekstraksi ya over extract. Jadi rasanya juga nggak enak, nggak bisa dinikmati. Mungkin bisa kalau berhasil gitu loh. Tapi kalau namanya under extract dan over extract namanya gagal dong, bukan berhasil. Alright. Oke. Nah, kalau diperhatiin di sini, ini lebih penuh dibandingkan yang tadi setelah ditemping. Kenapa kayak gitu? Karena biji kopinya tadi kan banyak yang hancur, ya kan? Saat lebih banyak biji kopinya, itu dia gramasinya justru lebih ringan. Karena kan biji kopi muda, jadi saat di roasting, beratnya juga dia tuh lebih ringan jadinya. Gitu loh, saat dikeringkan jadi lebih ringan gitu. Saat biji kopinya yang udah matang di roasting, itu beratnya itu berbeda dengan biji kopi yang masih muda dan di roasting. Itu hasilnya beda. Jadi dosingnya itu harus kamu perhatiin saat biji kopinya juga nggak bagus. Oke. Jadi sebelum mengekstrak kopi di mesin espresso, itu wajib kamu buang dulu airnya biar suhunya stabil. Gitu ya. Aliran di awal dia agak hitam ya. Iya, beda banget. Terus sama kemudian baru normal lagi. Nih. Baru warnanya keemasan. yang tadi. Beda banget sama yang tadi nih. Oke. Tapi hasil akhirnya kalau kamu lihat kremanya oke-oke aja. Bahkan bisa dibilang kremanya bagus banget kok. Nggak terlihat ini buruk gitu ya. Ini kremanya bagus banget, nggak ketuaan, nggak kemudaan. Bentar. Hampir sama malahan kayak tadi, cuman beda di aliran awalnya aja, bener kan? Oke. Kremanya juga bagus, masih tebal juga kremanya, karena biji kopinya juga masih fresh, cuman beda di aliran awal. Aku aduk dulu. Jadi lebih kayak flavornya dapat sedikit banget. Creaminya udahlah. Biji kopi yang kurang bagus tadi tuh, itu kan biasanya harganya juga lebih murah ya, Ya. kalau kita beli kan. Tapi bener-bener nggak layak konsumsi kah dengan biji kopi yang muda-muda tadi? Nggak layak dan layaknya tergantung selera kamu sih sebenarnya. Iya. Kalau nggak Jadi asam lambung banget juga nggak masalah kali ya, apalagi dompetnya dalam tanda kutip cuman muat segitu. ini sebenarnya bukan masalah harga. Kadang ada juga yang harganya murah, kualitasnya juga bagus-bagus aja Iya gitu. juga sih, iya Jadi juga sih. ini bukan ngomongin masalah berapa harganya, tapi seberapa bagus kualitasnya gitu aja sih. Soalnya kalau aku ngeliat di marketplace, kan banyak yang jual biji kopi murah tuh ya, itu reviewnya juga bagus-bagus aja sih, ya kan. Jadi agak bias gitu kalau kita mau beli biji kopi yang mahal sama yang murah gitu loh. Aku pemula, kayak ini murah tapi review bagus-bagus aja kok gitu loh. Ya, itulah yang aku bilang, sesuaikan dengan selera kamu.
Yap. Aku nggak bisa bilang kamu harus seperti aku, karena nggak semua di sini yang seleranya sama kayak aku. Jadi pemilihan biji kopi berdasarkan selera. Kalau kamu seleranya A, sedangkan aku nggak bisa A, aku nggak bisa maksa kamu untuk jadi A juga gitu. Jadi pemilihan biji kopi atau cara kamu minum kopinya itu berdasarkan selera kamu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga kebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.